Saya Billy Gani, salah satu staf divisi hukum tata negara di ELC and Consultant. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan konstitusi di negara Indonesia. Bentuk negara secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu negara serikat, negara kesatuan, dan negara konfederasi. Tetapi saya akan lebih fokus menjelaskan tentang negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki dua bentuk yang berbeda. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yang mana segala sesuatu yang berhubungan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tinggal melaksanakannya. Lalu yang kedua adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yang mana pemerintah pusat memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri atau otonomi daerahnya. Jika ditinjau dari susunannya, maka negara kesatuan ini bersifat tunggal, yakni hanya ada satu negara dan tidak ada negara di dalam negara seperti halnya di negara serikat atau negara federasi. Salah satu negara yang menganut bentuk negara kesatuan adalah negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain adanya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia ayat 1, ayat 2, dan ayat 5. Isi dari ayat satunya adalah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Isi ayat 2-nya adalah pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian di dalam ayat 5-nya ditegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara alat-alat perlengkapan tersebut. Secara umum bentuk pemerintahan ada dua, yaitu bentuk pemerintah monarki dan republik. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan republik. Republik sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Salah satu negara yang menganut bentuk pemerintahan republik adalah negara Indonesia. Negara Indonesia menganut bentuk pemerintahan yaitu republik konstitusional. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan republik konstitusional? Yang pertama, pemerintahan republik adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Yang kedua, republik konstitusional merupakan sistem pemerintahan yang mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi, kekuasaan ini dibatasi oleh konstitusi serta adanya pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. Hal ini ditegaskan juga di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sejak dirumuskan dalam sidang kedua BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 Juli 1945 hingga amandemen Undang-Undang Dasar keempat, bentuk pemerintahan negara Indonesia tetap sama, yaitu republik. Sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem yang mana parlemen memiliki peranan penting di dalam pemerintahan. Sedangkan pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Lalu, untuk kali ini saya akan membahas tentang bentuk pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial memiliki 4 ciri utama. Yang pertama, kepala negara juga sekaligus kepala pemerintahan.
Ciri kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Keempat, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat atau sejajar. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial adalah negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada kesepakatan para pendiri bangsa atau Founding Father dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli 1945. Jika kita jabarkan, di dalam pemerintahan negara Indonesia terdapat 3 kekuasaan yang mengatur jalannya roda pemerintahan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Lalu kekuasaan kedua itu adalah kekuasaan legislatif yang dipegang oleh DPR yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang atas persetujuan presiden. Serta kekuasaan ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yang mana kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Pembagian 3 kekuasaan ini kita kenal sebagai res politika. Sistem norma hukum di negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan norma yang sangat mendasar dan merupakan hukum tertinggi, dan kemudian di bawahnya terdapat Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Serta sebagai aturan yang mendasar, Undang-Undang Dasar 1945 harus mampu merefleksikan norma tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam pasal-pasalnya. Lalu terdapat perdebatan panjang mengenai Undang-Undang Dasar 1945 apakah dapat mengalami perubahan atau tidak dapat mengalami perubahan. Sebenarnya, konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah, karena dengan demikian berbeda dengan norma hukum biasa. Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dari segi sejarah maupun segi prosesnya. Indonesia sudah melakukan perubahan konstitusi baik secara keseluruhan maupun hanya sebatas memperbaiki sebagian ketentuannya saja. Pada proses penjalanan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan produk dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang disahkan dan ditetapkan pada hari Sabtu 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam sebuah dokumen formal, di mana perancangan awalnya dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan 2 masa sidang, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini merupakan konstitusi di negara Indonesia dapat berubah